Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Umrawati, NIM 2002075000006 dari kelas PTPA angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah statistik, yaitu analisis, korelasi, dan regresi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu korelasi. Korelasi adalah pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y. Dalam uji ini, pengujian hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Uji korelasi juga merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tidak atau adanya hubungan antara dua variabel yang diuji. Ukuran keeratan dalam uji korelasi ini biasanya disebut dengan koefisien korelasi atau rho. Tujuan dari pengujian ini yaitu yang pertama, untuk mencari bukti terdapat ada atau tidak adanya hubungan antara variabel. Yang kedua yaitu untuk melihat besar kecilnya hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Selanjutnya yaitu regresi. Regresi yaitu analisis dalam statistika yang merupakan salah satu model untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi juga digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan dari analisis regresi yaitu untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setelah memaparkan sedikit materi mengenai korelasi dan regresi, di sini saya telah memiliki data yang akan dianalisis, yaitu data motivasi siswa kelas B dengan data hasil belajar setelah perlakuan kelas B. Sebelum masuk ke SPSS, terlebih dahulu saya akan mengcopy data siswa kelas B. Kemudian kita paste pada SPSS. Selanjutnya, untuk variabel yang kedua, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita copy data hasil belajar siswa kelas B, kemudian kita paste. Selanjutnya, kita ubah namanya pada variabel view. Kita beri nama X. Yang kedua yaitu Y. Labelnya kita isi dengan motivasi. Yang kedua yaitu hasil belajar. Measure-nya saya ubah menjadi scale untuk kedua-duanya. Selanjutnya, untuk analisisnya, regresi dan korelasi, terlebih dahulu kita klik analyze, kemudian correlate, klik bivariate. Saya blok keduanya, kemudian saya pindahkan ke variabel, kemudian saya pilih option, centam means, continue. Oke. Ini adalah hasil dari analisis korelasinya.
selanjutnya yaitu analisis regresi dengan cara mengklik analyze regression, kemudian saya pilih linear. Motivasi sebagai X yaitu dependent, kemudian hasil belajar yaitu independent. Saya pilih statik, saya centang deskriptif dan Durbin-Watson, kemudian continue, plots, set receipt untuk X, variabel X, S receipt untuk variabel Y. Kemudian saya klik normal probability plot. Selanjutnya kita klik continue, kemudian OK. Inilah hasil dari analisis regression. Berdasarkan analisis data dari motivasi belajar kelas B dengan data hasil belajar kelas B, yaitu pada uji analisis korelasi diperoleh nilai yaitu 0,393, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat hubungan karena tingkat signifikansi dari data ini lebih besar dari 0,05 yaitu 0,264. Dan untuk hasil analisis dari regresi yaitu diperoleh nilai R-nya yaitu 0,393 dan R-square-nya yaitu 0,154, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa data motivasi belajar kelas B tidak mempengaruhi hasil belajar kelas B karena tingkat signifikansi dari data ini yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat ditentukan bahwa keeratan korelasi antar variabel data hasil belajar kelas B dengan data motivasi belajar kelas B yaitu korelasinya 0,2 atau korelasi sangat lemah. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.